Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Bapak, Ibu, keluarga besar Marto dan Mbak Titi Sumito yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kita semuanya keluarga besar ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya puji syukur yang utama dan yang paling utama kita panjatkan kepada Allah Rabbi Tuhan semesta alam yang pada kesempatan siang hari ini telah memberikan karunia dan nikmatnya sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul bertatap muka. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini senantiasa keluarga Mbak Marto dan Mbak Titi Sumito dalam lindungan Allah. Salam sholawat semoga Allah tetapkan kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang arisan sampingan siapa yang namanya Ningsih ya, Bu? Iya tuh. Nah, itu juga boleh tadi datang nggak bayar. Ini lanjut nggak ini? Bisa lanjut Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya yang telah meluangkan waktu Bapak Ibu karena waktu sudah siang ya. Kayaknya nggak bisa konser, belum selesai. Ya udah lanjut yang turun itu. Ya megang dua tuh. Makanya bendahara itu datangnya awal, jangan di akhir. Oke. Bapak Ibu, sekali lagi saya aturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang pada kesempatan hari ini telah meluangkan waktunya, tenaganya, yang mungkin dari Depok, dari Bekasi nggak ada ya, dari Sawangan, dan dari Cibubur, di Jantung ya. Kemudian yang mungkin sebagai pengantar kami, tentunya karena kita sudah sekian lama barangkali kita tidak bertatap muka. Kalau tidak salah, saya ingat saya mungkin sudah sekitar 4-5 bulan kita tidak mengadakan pertemuan ya. Karena terakhir kita pertemuan itu mungkin di sekitar bulan Januari, ya, November terakhir. Artinya kita udah 6 bulan ya. Udah 6 bulan. Ya. Oke. Enggak. Ya. Itu ya, jadi kita tahu semuanya kita selama 6 bulan kita tidak mengadakan pertemuan ya, barangkali karena kesibukan, karena acara kita yang mungkin berbenturan atau berbarengan dengan yang lain. Oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini mudah-mudahan pertemuan yang perdana di tahun 2024 sekaligus mungkin setelah kita melaksanakan Idul Fitri dan mungkin yang mudik juga sampai di sini, mudah-mudahan untuk kedepannya kita tinggal beberapa orang lagi bisa selesai di tahun-tahun ini ya, akhirnya nggak sampai tahun ke 2025. Mudah-mudahan harapan kita tahun 2024 kita sudah selesai putaran yang ini dan kita masuk mungkin insya Allah putaran yang berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, keluargaku Mbak Marto dan Mbak Titi Sumito, tentunya saya sekaligus mungkin mewakili dari Sohibul Bait ya, tuan rumah pada kesempatan siang hari ini kita buka terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita bicarakan di keluarga arisan ini walaupun mungkin dengan sedikit tapi ada hikmah, ada manfaat yang bisa kita ambil dan bisa kita petik dari pelajaran pada silaturahmi ini. Marilah pertemuan pada siang hari ini kita awali, kita bacakan suratul Fatihah dan mungkin yang beragama non muslim bisa berdoa dalam hatinya. Mudah-mudahan pertemuan keluarga Mbak Marto dan Mbak Titi Sumito ini dari awal sampai nanti di penghujung acara, mudah-mudahan kita semuanya
diberikan kemudahan, kelancaran, dan mungkin kita kembali sampai ke rumah kita masing-masing dalam keadaan selamat. Bila dunia wa kulli nabi solehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku, mungkin itu sebagai pembukaan acara pada siang hari ini. Tentunya sebagai pengantar kami, sebelum nanti Pak Ketua memberikan sambutannya, mungkin sekaligus saya mewakili tuan rumah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan tentunya permohonan maaf yang kami sampaikan ada kurang dan lebihnya. Tentunya kami sekeluarga, kami bersaudara yang hanya bisa menyaksikan ini, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami untuk menyambut kehadiran Bapak Ibu semuanya. Itu ya. Kemudian Bapak Ibu, mungkin kita sama-sama ketahui dalam perjalanan waktu kita yang sudah sekian lama kita tidak mengadakan tatap muka, tentunya udah banyak hal, banyak sesuatu, banyak cerita yang tentunya menjadi pemikiran kita semuanya ya, di jaring yang syukur alhamdulillah. Mungkin sebagai gambaran informasi yang nggak pulang ya, kemarin ada antusiasnya luar biasa. Jadi kita targetkan 500 orang, ternyata yang datang itu sekitar 600 orang ya. Alhamdulillah untungnya nggak kekurangan makanan gitu. Karena kita prasmanan kemarin kan, jadi ya alhamdulillah cukup. Dan juga terima kasih mungkin mewakili, ada yang kemarin berpartisipasi, ada yang kemarin menjadi donatur dari kegiatan halal bihalal jaring. Mungkin tentunya kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu berikan menjadikan 200 paket. Alhamdulillah juga kebagian semuanya, kebagian untuk warga yang di kampung halaman semuanya kebagian, dan barangkali masih ada sisa sekitar 4 atau 5 kantong kemarin. Kemudian juga satu hal, terima kasih juga yang memberikan kemarin itu, ada beberapa orang yang memberikan barang untuk tambahan door prize. Ada sarung, mungkin ada baju, ada mungkin sajadah, ada kerudung, ada mug, cangkir, ada toples, ada tempat air dan sebagainya, macam-macam ya, ada kambing. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayahnya serta nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat Bapak Tukinik dan Bapak Isno ya, dalam rangka kita halal bihalal sekaligus arisan keluarga Pak Manto dan Mbak Nisi. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan semoga kita pengikut yang selalu istiqomah hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memohon keikhlasan dari Bapak Ibu. Marilah kita bacakan Sholatul Fatihah yang dimana kita khususkan untuk orang tua kita, untuk leluhur kita, yaitu Mbak Marto, Mbak Niti, dan terutama kita ini beberapa bulan yang lalu atau beberapa hari yang lalu kita telah kehilangan ya teman kita, sahabat kita, saudara kita, bapak kita ya, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin beliau duluan, kita ini tinggal menunggu. Alhamdulillah saudara kita ini meninggal wafat yaitu di bulan yang baik, di bulan suci Ramadan, yaitu saudara Tri ya. Semoga oleh Allah ini
amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya, dilapangkan liang kuburnya, dan semoga diampuni segala dosanya. Ila hadiniah wa kulli madin sholihah wa la hadratil mustafa Rasulullah sallallahu al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di mana telah menyediakan tempat untuk kita berhalal-bihalal dan berarisan. Nah, yang kedua, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait arisan. Ya, saya terus terang aja, waktu Idul Fitri kemarin, saya ini udah berkonsultasi dengan yang saya anggap sesepuh di arisan ini, yaitu dengan Lewardi, Alex Saimin, Jawa Kurma. Ini terkait dengan arisan. Ya, karena kita nih arisan udah beberapa lama ini vakum, tidak ketemu, tidak bertatap muka ya. Nah, sekalian nih saya mau minta pendapat sama Bapak Ibu mumpung kita ini ngumpul. Saya mengambil apa ya keputusan gitu atau jalan tengah. Bagaimana? Saya tahu nih kita nih arisan ini sebenarnya agak berat juga ya untuk yang kesempatan. Kita bicara, kalau saya beginilah gaya bicara, saya bicara tuh apa? Maaf untuk mengurangi beban yang ketempatan, mendingan tidak usah masak-masak. Hanya aja cukup menyediakan snack aja. Karena jujur aja, kita kalau enggak sementara. Karena gini maaf gini, beribu maaf, biar yang ketempatan ini ya tidak terlalu repot, tidak terbebani. Ya, ibu-ibu untuk masak, nyuci piring itu kan, ya begitu. Seandainya kalau mau snack biar nggak repot, cukup di box aja, di kotak aja. Kalau mau itu begitu, karena nggak maaf. Saya sih bicara apa adanya nih aja. Karena gini, apa yang diberikan untuk uang konsumsi mungkin tidak setimpal dengan apa yang diterima oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapaknya. Kalau angkas kita seandainya ada 1 triliun, kita buat apa-apa pun enak. Contohnya, kita sih bicara seperti tadi dikatakan oleh Pak Sisno nih, jaring, mungkin uang kasnya banyak, dia bisa mengadakan ini, mengadakan itu. Ya, tapi saya nggak bicara masalah luas karena saya ini berdiri di arisan Mbah Marto. Saya berpikir, maaf, saya harus memajukan Mbah Marto ini arisan. Malahan jujur aja, saya ini sedang belajar tentang saham. Entar ilmu saya tentang saham saya ingin terapkan, ingin saya ajarkan kepada anak-anak muda. Karena apa? Itu prospek jangka panjang buat masa depan. Mungkin bapak-bapak itu tahu Sandiaga Uno. Memang dia orang kaya. Bapaknya, ibunya Wim Uno, pengusaha. Dia itu kayanya dari apa? Saham. Dia beli saham, dia tidak diambil sahamnya, cuma dia dapat dividen. Terus sampai dia itu menjadi orang besar. Saya ingin tuh menerapkan itu di situ. Saya ini lagi belajar. Saya terus lagi belajar, saya lagi bertanya-tanya. Ini langsung saham, bukan mainnya Bitcoin, bukannya main kripto, bukan mainnya trading. Itu judi. Saya trading itu udah belajar. Saya sampai coba lihat pakai aplikasi apa, Okta atau apa. Lihat, oh ini judi, kayak taruhan. Bitcoin, oh kita mesti begadang tiap malam karena apa? Linknya tuh ke Amerika. Nah kalau saham kita tinggal ke bapak kita tinggal lihat aja. Saya lagi belajar gitu. Ntar insya Allah saya mau ajarin anaknya nih kayak anak muda-muda gini. Karena itu buat jangka panjang masa depan. Nah itu saya harus berpikir, saya harus majukan ini dia di Mbah Marto ini. Saya jadi dapat ilmu apa yang ada, saya ingin terapkan di sini. Bukan saya merasa pintar. Jadi begitu. Walaupun boleh deh arisan kita ini nggak ada, tapi tetap saudaraku semua. Namun saya akan menanggapi salah satu sisi yang berkenaan dengan putaran
putaran ini setuju dengan tidak adanya konsumsi, hanya snack saja. Cuma usulan saya, habiskan dulu putaran ini. Setelah putaran ini selesai, udah tinggal berapa orang lagi untuk mulai lagi. Di situ boleh kita terapkan yang tanpa harus pakai konsumsi. Namun ini juga harus didukung dan semuanya harus mengiyakan. Jadi setuju dengan snack saja sama teh lah, katakan seperti itu. Satu lagi, nggak boleh kopi. Datangnya harus lebih awal. Kita belajar lebih awal itu waktunya ini seumpama setelah johar ada arisan lain atau undangan tempat lain bisa digunakan. Jadi datanglah lebih awal. Paling siang lah jam 9 ya. Itu usulan, kalau memang nanti disetujui monggo dijalankan. Akhirnya nggak banyak-banyak yang saya sampaikan cuma itu. Bila mana terdapat hal yang tidak berkenan, mohon maaf yang seluas-luasnya. Dari saya bila itu Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas curah dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka arisan tah Mbah Niti Smito dan Mbah Marto Smito. Alhamdulillah kesempatan siang hari ini di tempat kediaman Bapak Tukimin. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang senantiasa masih istiqomah mengenai sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan di kelak di akhir zaman nanti bisa mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang saya hormati, tentunya sudah banyak hal pembicaraan dan berbincang-bincang pada siang hari ini. Tentunya ada beberapa hal yang kami ada sedikit mempunyai usul ataupun nanti bisa kita pertanyakan kepada seluruh anggota arisan mengenai tadi yang telah disampaikan oleh Mas Ade. Emang ketepatan arisan ini pada iren yang intinya disampaikan tadi pada keberatan dalam apa? Tentunya keberatan dalam pembiayaan untuk mengadakan konsumsi. Apa benar Ibu seperti itu keadaannya? Enggak juga. Enggak. Ya. Bikin kangen arisannya tahu enggak? Enggak. Kalau memang kira-kira merasa keberatan, tadi Mas Andi sudah sampaikan bahwa nggak usah makan-makan, ya. Cukup snack saja. Itu kira-kira berapa? 100. Besaran 100. Itu apa aja? Itu arisannya 70. 70 dan jadi yang diterima oleh tuan rumah berarti 70.000 itu. Ya. Nah ini perlu kita pertanyakan kepada semua anggota. Kalau emang merasa keberatan ini, apa kita bulatkan 100, terus yang 30-nya ini yang tentunya untuk kas sama dana sosial. Soalnya ya barangkali kita ini kan pergi jauh ya. Ada yang di Depok, ada yang di Bogor, ada yang mungkin dari rumah mungkin belum sempat makan, ya, belum sempat makan. Jadi, ya soalnya udah hal kebiasaan. Apa saja ya, usulan aja ya. Itu usulan kita musyawarah bersama ya, kita musyawarah bersama. Jadi, Iya gitu aja. snack langsung makan. Enggak pakai snack. Oh nggak pakai snack. Makan aja snacknya lumayan. Kalau saya sih kadang tadi tentang ADART agar rombongan arisan ini mau dibawa kemana gitu ya. Jadi memang kita kan karena keluarga banyak, ADART itu memang sangat urgent, harus dipikirkan ke depannya. Apabila ada yang anggota di antara kita sedang berduka ya, atau bersuka, entah itu mengawinkan anak, entah itu sunatan, entah itu ada di kampungnya ada orang tua anggota kita yang meninggal, otomatis kas harus dikeluarkan. Dan itu tiap bulan harus ada pertanggungjawaban, biar transparan. Mohon izin kalau saya salah.
Jadi yang itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah makan konsumsi, kalau menurut pribadi saya, kalau untuk makan ya itu harus seadanya aja, bukan dihilangkan. Mohon maaf Pak Ketua, ya. Saya tidak setuju dihilangkan. Kalau saya pribadi ya, bukan, nggak bahasanya, itu mah frontal banget kelaparan. Jadi gini, kita kan menyambut saudara-saudara kita ya, yang notabene jauh-jauh, ya. Bukan berarti kata kita tidak menghormati. Masa iya sih nasi Padang aja ada yang 12.000 ya, 10.000 ada ya. Mohon maaf ya, mohon izin kalau saya salah. Betul. Iya. Jadi nggak apa-apa. Jadi bukan arti kata kita dalam penyambutan itu harus mewah, harus ada yang sapi panggang atau rica-rica ayam. Enggak begitu. Enggak begitu penyambutannya. Minimal nasi pakai sambal bawang juga ada. Setuju nggak? Iya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita mau yang tadi Pak Ketua bilang ya, ada nggak kayak apa adat istiadat membawa tentengan? Mohon maaf Pak Ketua, itu sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing. Ya, bila mana ada salah satu keluarga kita yang ada dititipkan rezeki lebih sama Allah, jadi ya apa salahnya kita berbagi? Bukan menghilangkan ciri khas tersebut, tidak ya. Saya di situ, saya pun kalau misalnya lagi ada ya saya beri, kalau nggak ada mau beli apa ya kan, namanya manusia kan kebutuhannya beda-beda, nggak bisa disamakan. Tapi kalau mau memberi ya monggo, kalau misalnya tuan rumah mau menyediakan snack ya monggo, ya kan. Tak kacang rebus ya, kacang kedelai banyak kayak begini kan sederhana, tapi adalah yang di cemil-cemilan gitu ya. Jadi kita jangan gini bapak-bapak. Saya tahu bapak-bapak yang cari uang pasti pikirnya udah, aduh, nih gue ditagih sama emak-emak nih, emak istrinya harus sekian. Pasti namanya seorang istri pasti loh, biaya anak pertama, anak kedua, anak ketiga, belum yang kuliah dan sebagainya. Kami maklum para suami pasti kerja keras akan memikirkan seperti itu. Tapi bukan berarti kata semua harus dihilangkan. Di sini kan kita kebersamaan, makan gak makan yang penting kita guyup, ya. Guyup ya, mohon izin kalau salah, saya orang Batak sendiri di sini. Itu. Terus yang saya rindukan begini, Pak Ketua, mohon maaf. Dulu waktu almarhum mertua saya masih ada, perasaan dulu pernah deh hangout keluar gitu, jalan-jalan gitu. Bukannya kita udah lama ya? Jalan-jalan ya? Tuh, sekarang gini Bapak Ibu, jangan bilang duit nggak ada, nanti diaminkan sama malaikat bagaimana? Nah, makanya dari pengurusan yang baru ini, kita gini aja, betul kata Pak Ketua, setuju. Bagaimana nanti arisan tiap bulannya agar lancar, itu namanya dikocok dulu, jangan kayak kemarin, jangan kayak sekarang. Saya hanya menegaskan saja bahwa apa yang Pak bicarakan tadi, yang lain sangat setuju, dan yang utama, yang sangat pelik istilahnya, masalah makan siang. Kalau masalah makan siang kayaknya kita jangan terlalu diberikan terlalu menjadi sulit, karena apa? Kita ini keluarga, dan keluarga berarti kita keluarga sendiri. Keluarga sendiri yang artinya kalau kita menyediakan makan pun dengan rasa ikhlas karena ingin sedekah, saya pikir tidak masalah. Karena apa? Siapa sih yang nggak pengen sedekah? Misalnya kita menyediakan makan, pokoknya lebih bagus. Dan kalau diadakan, pokoknya kurang begitu apa ya? Karena itu tradisi kita bahwa siapapun yang mengadakan arisan itu pakai makan. Bukan berarti kita menentang tidak makan, tapi
Mari kita tinjau dari rasa sedekah, rasa ikhlas kita untuk bersedekah kepada warga kita, saudara kita yang hadir untuk memberikan sedikit makan. Dengan cara apa? Mungkin snacknya dikurangi atau ditiadakan, tapi makan tetap berjalan. Artinya apa? Kita ini saudara jauh yang tidak hanya dekat semua. Artinya bukan kita menentang ya, artinya ini kan pendapat. Jadi monggo silakan nanti dipikirkan untuk yang lain bahwa makan jangan ditinggalkan. Artinya kalau ditinggalkan mungkin yang snacknya ditiadakan, ada minum, bicara-bicara langsung makan. Artinya apa? Keluarga kita nggak hanya dari warga yang dekat. Kalau ini dari Depok, dari Bogor, dari dan lain sebagainya itu perlu pertimbangan. Makanya maka dari itu kalau dari saya, pendapat saya, mari dilestarikan makan bersama untuk keluarga kita, gitu kan? Ini kan dari terah Mbak Marto dan Mbak Mendini Smithro. Nggak apa-apa, usul banyak hal yang diusulkan, monggo silakan nanti diambil keputusan yang paling tepat dan paling elegan untuk kita jalankan bersama. Dan untuk yang lain, usulnya Pak Ketua saya setuju semua. Silakan dibikin anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan aturan-aturan yang lain. Masalah konsumsi ya. Jadi kita kembalikan bahwa cikal bakal awal mula tujuan kita berkumpul arisan adalah kan visi misi kita kan adalah menyatukan keluarga Mbah Marto dan Mbah Niti Sumito. Ya. Artinya kita menyambung silaturahmi di keluarga besar itu visi dan misi kita pertama adalah jadi tidak melepaskan dari arisan itu merupakan salah satu metode, salah satu cara atau jadi intinya bagaimana kita mengumpulkan keluarga ini dengan cara arisan. Makanya oleh karena itu untuk arisan dalam bentuk penyajian konsumsi tadi ada yang disampaikan begini, mungkin kita ambil kesimpulan, nanti boleh disetujui atau tidak, nanti monggo ya. Kalau kita ngambil garis besar apa yang disampaikan oleh bapak-bapak ibu semuanya ya, artinya arisan tetap kita jalankan seperti biasa, barangkali nanti porsinya atau kualitasnya yang kita kurangin. Misalnya hari ini pakai daging empal kambing guling, mungkin tahun besok putaran berikutnya sayur asem, sambal bawang, ikan asin. Itu ya, kurang lebih begitu. Kemudian untuk snack, makanya ini saya cicil, snack itu saya kurang-kurangin. Tadinya mau saya beli banyak, maksudnya nanti biar gak ada iri. Oh tempat dia kok snacknya banyak gitu. Ini saya contoh dulu, saya kasih teladan. Jadi secukupnya aja gitu ya. Gak perlu diada-adakan dengan memaksa gitu ya. Kita mampunya gini. Jadi tetap seperti biasa, mungkin porsi atau mungkin kualitasnya yang kita kurangin aja. Kalau tadinya konsumsi misalnya buat makan keluarga besar ini 1 juta, barangkali nanti besok bisa ditekan jadi 500.000 misalnya gitu ya. Jadi ini mungkin perhatian bagi yang barangkali yang belum hadir atau mungkin yang nggak sempat mendengarkan, nanti diketok keluarnya untuk periode berikutnya. Pokoknya makan ya seadanya aja, adanya sahur asem aja gitu ya. Itu. Yang kedua, ini masalah masalah ADART, Mas Adi ya. Ini sebenarnya kita udah berjalan dari sekian puluh tahun arisan ini ya. Cuma memang kita kan dari awal kan bukan satu organisasi yang memang itu legal di badan hukum ya. Makanya kenapa kita nggak ada ADART. Tapi untuk kedepannya kita lebih bagus memang kita wacanakan untuk membuat ADART. Itu untuk jaga-jaga, mungkin untuk bentuk saya pun di Jaring juga merumuskan ADART, dan sampai sekarang pun belum ketok palu karena memang draftnya sudah jadi, cuman masih banyak revisi ya, termasuk besaran sumbangan dana sosial. Problem yang saya hadapin ini sebagai gambaran aja, gambaran nanti di sini. Iklan lagi ya, mohon maaf. Jadi gini, ADART itu buat kerangka kerja di arisan ini. Di Jaring sebagai contoh saya gambarkan apa yang digambarkan Mas Adi tadi benar, ring 1, ring 2, ring 3. Hari ini yang kita terapkan di Jaring, kita ada keluarga yang meninggal, ring 1 dikasih, ring 2 dikasih, tapi sebagian itu problem besar. Misalnya anggota Jaring meninggal dikasih, ibunya anggota Jaring meninggal, ada yang dikasih, ada yang enggak. Kalau dikasih ratusan orang nggak akan tercover dananya, ya kan?
Itu nanti makanya perlu dirumuskan Mas Adi, nanti untuk anggota arisan langsung itu berapa besaran, anggota yang non langsung itu misalnya orang tua kita, anak kita, menantu kita, itu nanti bisa dirumuskan nanti sepatnya. Yang ketiga saya simpulkan untuk uang kas, tadi apa yang disampaikan itu seandainya kata misalnya kita arisan berhenti atau libur, ada yang mungkin ini bisa kami sampaikan dan bapak-bapak ibu berikan masukan. Terima kasih semuanya. Kalian aja nih yang mau kedapatan bulan besok siapa? Bahas kalian yang mau ke tempat. Iya. Ini masih berapa? Ini masih ada 3 orang yang belum dapat arisan. Ada yang nggak bayar penuh kan? Diputusin aja. 4 kan nggak bayar. Soalnya bangun kan. Iya nggak bayar penuh. Ngomong aja ngomong. Nah begitu. Bendaharapnya keluhan. Soalnya bangun gimana tadi? Maksudnya ini ada bangun yang belum bangun, terus Bambang sama iya, maksudnya Mas Gun aja dulu. Ya maksudnya Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afa wal ghina. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa syadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alana fi sakaratil maut wa najata minan nar wa faidul hisab. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tafina ajraha wa la taftina ba'daha. Ya ayatuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbika radiyatan radiyah wa tadkhuli fi ibadih wa tadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.